Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman berada di dalam keadaan yang sehat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, sudah lama kita tidak jumpa dalam pembahasan terkait tentang kepemimpinan politik. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bulan kemarin kita telah uh, merayakan hari raya Idul Fitri, hari raya suci bagi umat Islam. Dan kali ini uh, saya berkesempatan untuk menyampaikan materi terkait kepemimpinan nasional. Sebelum kita memulai ke materinya, saya tidak bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, baik itu mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas sosial di luar ruangan, dan tidak lupa untuk selalu menjaga batas terhadap orang-orang lain, dan mengurangi kegiatan di luar rumah secukupnya. Oke teman-teman, pada minggu lalu kita membahas terkait tentang kepemimpinan legislatif dan kepemimpinan eksekutif. Nah, pasti teman-teman juga sudah mengetahui kan apa yang dinamakan kepemimpinan legislatif ataupun eksekutif. Lah, seperti yang teman-teman mengetahuinya, kepemimpinan legislatif adalah kepemimpinan yang berwenang ataupun berhak untuk membuat sebuah undang-undang. Nah, dan kepemimpinan eksekutif inilah yang menjalankan dari apa yang dibuat oleh lembaga legislatif tersebut. Singkatnya seperti itu ya teman-teman. Dan lembaga legislatif itu terdiri dari DPR, MPR, DPD, dan DPRD. Sementara lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri yang membantu jalan kerjanya presiden. Baik teman-teman, tidak berlama-lama, mari kita membahas terkait tentang kepemimpinan nasional. Nah, teman-teman pasti juga ketika mendengar kata kepemimpinan nasional, pasti teman-teman juga langsung terpikirkan kepemimpinan nasional merupakan kepemimpinan yang memimpin di ruang lingkup nasional ataupun dalam negeri secara keseluruhan. Nah, untuk maka itu akan saya tegaskan bahwa kepemimpinan nasional merupakan sebuah sikap ataupun sebuah kemampuan untuk melakukan leadership ataupun melakukan kepemimpinan di dalam ruang lingkup nasional. Nah, nasional ini meliputi apa saja ya? Biasanya itu meliputi sebuah negara. Nah, terus kepemimpinan nasional itu seperti apa saja? Nah, untuk singkatnya contohnya seperti presiden. Nah, presiden itu kan mengatur semua, selain mengatur dan memimpin semua keseluruhan negara. Nah, negara itulah merupakan ruang lingkup nasional. Selain itu teman-teman juga harus mengetahui bahwa ruang lingkup nasional itu juga bisa dipimpin juga selain presiden. Nah, baik itu dari organisasi yang mencakup nasional ataupun organisasi-organisasi yang lainnya. Baik teman-teman, untuk pada dasarnya mungkin kepemimpinan nasional mungkin seperti itu. Nah, dan sekarang di sini saya akan membahas kenapa pentingnya ada kepemimpinan nasional. Nah, seperti yang saya tadi bicarakan, kepemimpinan nasional itu sangatlah penting berada di sebuah negara. Mengapa demikian? Seperti yang saya tadi bilang, kepemimpinan nasional itu sangatlah penting untuk berjalannya suatu negara. Karena
seorang pemimpin nasional itu wajib hukumnya untuk menjalankan cita-cita ataupun keinginan nasional. Jadi ketika seorang pemimpin seperti layaknya pemerintah-pemerintah, dia harus dan bisa menyanggupi tuntutan-tuntutan ataupun keinginan-keinginan yang disampaikan oleh rakyat-rakyatnya. Nah, disinilah itu pentingnya terdapatnya kepemimpinan nasional. Dan kepemimpinan nasional ini berhak untuk mewujudkan serta dapat mensejahterakan kepentingan-kepentingan nasional. Jadi di sini pemimpin nasional dan di sini merupakan kepentingan nasional. Nah, jadi kedua tersebut itu saling membutuhkan gitu. Jadi kepemimpinan nasional membutuhkan kepentingan nasional dan kepentingan nasional juga membutuhkan kepemimpinan nasional agar berjalannya sebuah cita-cita negara yang baik serta keinginan-keinginan luhur dapat tercapai. Baik, selanjutnya tujuan kepemimpinan nasional. Nah, sama seperti tujuan-tujuan kepemimpinan yang lainnya, hanya saja di sini tujuannya itu lebih menuju ke tingkat yang lebih luas. Ya namanya juga kan kepemimpinan nasional, berarti itu ruang lingkupnya pastinya lebih luas dibandingkan kepemimpinan yang lain. Nah, di sini tujuan kepemimpinan nasional itu yang pertama adalah selalu menjalankan dan bisa dibilang juga selalu mengutamakan apa yang dinamakan kepentingan nasional di ajang internasional. Nah, sepertinya contohnya seperti ini. Apabila Indonesia berada di dalam ruang lingkup PBB. Nah, seorang pemimpin nasional yang memimpin Indonesia pastinya harus bisa dapat mementingkan kepentingan nasionalnya di ajang internasional. Jadi seorang pemimpin nasional itu tidak bisa tinggal diam dalam menjalankan kepentingan negaranya gitu. Jadi dia harus tetap bisa berusaha sedemikian mungkin agar dapat terjalinnya sebuah kepemimpinan yang baik dan efek dari kepemimpinannya tersebut dapat kita rasakan di ruang lingkup nasional. Apa kepemimpinannya itu baik, jadi sehingga ruang lingkup nasionalnya ini nih ataupun sebuah negara tersebut dapat maju gitu dan mendapatkan impact ataupun sebuah apa ya sebuah impact yang sangatlah besar sehingga negara tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat juga maju. Nah, selain itu di dalam sebuah sistem kepemimpinan nasional secara struktural dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa serta lembaga-lembaga itu harus dapat berkembang di dalam masyarakatnya, baik itu secara secara fungsi ataupun secara tugas-tugasnya. Jadi dalam meningkatkan kepemimpinan nasional kita juga harus dapat mendasari hal-hal yang berada dari tingkatan bawah sampai menjalan tingkatan yang lain. Baik, contohnya lebih mudahnya ketika kepemimpinan nasional harus dapat berjalan dengan baik, tidak hanya dari atasnya saja, tetapi dari bawahnya juga harus dapat berjalan dengan baik. Baik itu dari kepemimpinan tingkat kota, dari gubernur, wali kota, ibu bupati, kelurahan, dari kecamatan, kelurahan, dan RT RW. Jadi semua kepemimpinan itu sangat berkesinambungan. Makanya itu dalam
menjalankan kepemimpinan nasional harus sangatlah bisa dibilang tidak hanya dari atasnya saja, tapi dari bawahnya juga harus dapat berjalan juga. Selain dari tatanan pemerintahnya, masyarakatnya tersebut juga harus dapat, bisa dibilang dapat mengikuti program dengan baik lah, sehingga dari sebuah konsep kerangka kepemimpinan nasional ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja secara gambaran umum terkait tentang kepemimpinan nasional gitu. Pasti saya rasa juga teman-teman sudah banyak paham terkait tentang kepemimpinan nasional. Nah, di sini kita akan membahas agar lebih baik lagi, lebih tidak membosankan. Kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan nasional dalam tantangan global. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan. Tadi saya sudah saya sampaikan sedikit. Jadi di dalam kepemimpinan nasional ini kita juga bisa dibilang kita seperti berlomba-lomba gitu terhadap kepemimpinan yang lain. Jadi kepemimpinan nasional negara A juga bersaing dengan kepemimpinan nasional negara B, C, dan seterusnya. Nah, di sini kita juga harus dapat melihat dari kualitas kepemimpinan nasional, serta kita juga harus selalu terbuka terhadap media agar kita bisa mengukur ataupun melihat perkembangan apa saja yang terjadi di negara lain. Bisa saya bilang ini seperti studi banding lah. Jadi mengapa kita melakukan demikian? Agar kita tidak tertinggal ataupun kita tidak dapat bisa dibilang terlampaui lah dari negara-negara lainnya, sehingga kita dapat mencontoh ataupun memberikan contoh ke negara-negara lain terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh negara kita melalui kepemimpinan nasional ini. Nah, selain itu kepemimpinan nasional juga memiliki landasan. Nah, landasan kepemimpinan nasional ini juga meliputi sebuah undang-undang ataupun dasar negara terhadap apa yang ada di dalam negara-negara tersebut. Jadi dalam menjalankan kepemimpinan nasional juga tetap harus meliputi tatanan negara. Jadi tidak bisa yang dibilang melakukan kepemimpinan secara sewenang-wenangnya gitu. Jadi ketika Anda menjadi menjadi pemimpin nasional, Anda tetap harus menjalankan apa yang sudah dilakukan dari turun menurun. Baik itu melihat dari tatanan undang-undang ataupun tatanan dasar negara. Contohnya seperti di Indonesia meliputi Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan lanjut kita akan membahas terkait peran kepemimpinan nasional dalam kebijakan teknologi. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi di dalam sebuah kepemimpinan nasional juga harus dapat melihat kebijakan-kebijakan di dalam berteknologi. Kan di dalam sekarang kan era 4.0 kan, dimana teknologi sangatlah maju dan sangatlah pesat, baik itu dari negara Eropa, negara Timur ataupun negara lainnya. Nah, di sini kita sebagai pemimpin nasional, kita tidak boleh kalah dan kita tidak boleh mengalah. Mengapa demikian? Kita harus mempunyai daya rasa yang sangat tinggi dan mempunyai rasa nasionalisme yang bagus untuk agar negara kita dapat bersaing dengan negara-negara yang lainnya di dalam ruang lingkup internasional. Nah, disitulah tujuan-tujuan dan betapa pentingnya kepemimpinan nasional berada di dalam suatu negara. Jadi ruang lingkupnya itu sangatlah luas, sampai itu ke sebuah negara. Saya akan memberikan sebuah contoh. Nah,
Jadi contoh nyatanya itu ya yang seperti tadi, kayak presiden dan wakil presiden. Umpama kita ambil contoh Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Beliau berdua mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, apalagi di era-era masih berada dalam sebuah tahanan penjajahan gitu. Mereka berdua pasti akan berjuang bagaimana ia memerdekakan Indonesia agar rakyat-rakyatnya terbebas dari sebuah tekanan ini, serta negaranya dapat berjalan dengan baik. Nah, semangat nasionalisme yang tinggi itulah yang dapat menjulang kepemimpinan nasional ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan tolong dimaafkan kesalahan tersebut. Kurang lebihnya hanya seperti itu. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.